Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supranalisan dengan NIM 1916010017, jurusan Ekonomi Syariah A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Imam Bonjol Padang, akan menjelaskan ujian akhir semester Ekonomi lanjutan XAA tentang metode regresi logit dengan menggunakan FU9. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Aksioni ME. Buka FU-nya. Kita masuk open lalu korek data as work file. Kemudian kita masukkan datanya. Untuk materi pertama yaitu pengaruh pensiun terhadap asuransi. Kita masukkan rumusnya yaitu asuransi C pensiun. Kemudian kita tukar dengan binary choice, lalu logit, dan tekan OK. Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai probability-nya yaitu 0,0000 yang lebih kecil dari 0,5. Ini berarti bahwa pensiun berpengaruh signifikan terhadap asuransi. Kemudian pensiun berpeluang dalam memilih asuransi. Jika diasumsikan pensiun naik sebesar 1%, maka asuransi juga naik sebesar 0,344658. Dan apabila diasumsikan pensiun sama dengan 0, maka asuransinya akan turun sebesar negatif 0,678221. Kemudian pada nilai R-square-nya, yaitu sebesar 0,004862, yang berarti pensiun berkontribusi sebesar 0,004862 terhadap asuransi. Selebihnya dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain. Jika dilihat probability LR statistik yang sebesar 0,000005 yang lebih kecil dari 0,5, ini berarti bahwa pensiun berpengaruh signifikan terhadap asuransi. Kemudian kita masuk ke pengaruh umur terhadap asuransi. Dengan rumus asuransi C dan umur. Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai probability-nya yaitu sebesar 0,0779 yang lebih besar dari 0,5. Ini berarti bahwa umur tidak berpengaruh signifikan terhadap asuransi, yang artinya bahwa pengaruh umur tidak berpengaruh dalam memilih asuransi. Jika diasumsikan umur itu naik sebesar 1%, maka asuransinya juga akan naik sebesar 0,017419. Kemudian apabila umur diasumsikan sama dengan 0, maka asuransinya akan turun sebesar negatif 1,625578. Kita lihat pada nilai R-square-nya yang sebesar 0,000728. Ini berarti bahwa umur berkontribusi sebesar 0,000728 terhadap asuransi. Dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lainnya. Kemudian dilihat pada nilai probability LR statistik yang sebesar 0,077647. Ini berarti bahwa umur tidak berpengaruh signifikan terhadap asuransi. Kemudian pengaruh status kesehatan terhadap asuransi. Dengan rumus asuransi
C, dan status kesehatan. Dari data di atas dapat kita jelaskan bahwa nilai probability-nya yaitu 0,0000 yang lebih kecil dari 0,5. Ini berarti bahwa status kesehatan berpengaruh signifikan terhadap asuransi. Ini artinya bahwa status kesehatan berpeluang dalam memilih asuransi. Jika diasumsikan status kesehatan naik 1%, maka asuransinya juga naik sebesar 0,657741. Jika diasumsikan status kesehatan sama dengan 0, maka asuransinya akan turun sebesar negatif 0,934844. Dilihat pada nilai R-square-nya, yaitu sebesar 0,015035. Ini berarti bahwa kontribusi status kesehatan terhadap asuransi yaitu 0,015035, dan selanjutnya dipengaruhi oleh faktor lainnya. Kemudian dilihat pada nilai probability LR statistik yang sebesar 0,000000. Ini berarti bahwa status kesehatan berpengaruh signifikan terhadap asuransi karena nilainya lebih kecil dari 0,05. Kemudian kita masuk ke pengaruh pendapatan terhadap asuransi. Dengan rumus asuransi pendapatan. Dilihat dari datanya itu, dapat dijelaskan bahwa nilai probability-nya yaitu sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05. Ini berarti bahwa pendapatan itu berpengaruh signifikan terhadap asuransi. Artinya bahwa pendapatan berpeluang dalam memilih asuransi. Jika pendapatan diasumsikan naik sebesar 1%, maka asuransinya ikut naik sebesar 0,006868. Kemudian apabila pendapatan diasumsikan sama dengan 0, maka asuransinya akan turun sebesar negatif 0,764557. Kemudian dilihat pada nilai R-square-nya, yakni sebesar 0,019992. Ini berarti bahwa pendapatan berkontribusi sebesar 0,019992% terhadap asuransi. Sedangkan selebihnya dipengaruhi faktor lain di luar variabel. Nilai probability LR statistiknya yang sebesar 0,000000 yang lebih kecil dari 0,05, ini berarti bahwa pendapatan berpengaruh signifikan terhadap asuransi. Kemudian yang terakhir yaitu pengaruh pensiun, umur, status kesehatan, dan pendapatan terhadap asuransi. Dengan rumus asuransi C, pensiun, umur, status kesehatan, dan pendapatan. Dilihat dari data ini dapat dijelaskan bahwa nilai probability pensiun, status kesehatan, dan pendapatan yang lebih kecil dari 0,05 ini berarti pensiun, status kesehatan, dan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap asuransi. Sedangkan umur yang sebesar 0,2111 berarti 0,05 dari umur tadi berpengaruh signifikan terhadap asuransi.
Kemudian apabila jika diasumsikan pensiun naik 1%, maka asuransi juga akan naik sebesar 0,338622. Dan apabila umur naik sebesar 1%, maka asuransi akan turun sebesar negatif 0,013678. Apabila diasumsikan status kesehatan naik sebesar 1%, maka asuransinya juga akan naik sebesar 0,518211. Dan apabila pendapatannya diasumsikan naik sebesar 1%, maka asuransinya juga akan naik sebesar 0,005973. Jika diasumsikan pensiun, umur, status kesehatan, dan pendapatan sama dengan 0, maka asuransinya akan turun sebesar negatif 0,401415. Kemudian dilihat pada nilai probability LR statistik yang sebesar 0,000000. Ini berarti bahwa pensiun, umur, status kesehatan, dan pendapatan keseluruhannya berpengaruh signifikan terhadap asuransi. Mungkin hanya sekian yang bisa saya jelaskan. Bila ada salah dan janggal, saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.